Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang dirahmati Allah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berada di ruang podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Saya Anang Ma'ruf bersama Bapak Komarudin MPDI merasa bahagia bisa berada di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, salah satu media informasi komunikasi yang aktual, memberikan tambahan keilmuan kepada kita semua, sehingga dengan adanya podcast ini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelumnya akan saya sapa dulu Bapak Komarudin MPD SPDI. Beliau adalah pengawas madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih tetap berpuasa? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah, tetap berpuasa dan kuat mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah, amin. Semoga semuanya bisa kuat menjalaninya Pak Komarudin. Amin. Baik Pak Komarudin, juga sahabat podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Saat ini tema yang diangkat adalah fadilah sholat tarawih. Dan di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, yang salah satu amalan ibadah kita adalah amalan sholat tarawih. Dan sholat sunat tarawih merupakan sholat sunat yang dianjurkan oleh agama Islam. Tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, amalan-amalan sunnah yang lainnya Pak Komar. Jadi ada sholat sunat tasbih, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud dan lain sebagainya yang mempunyai fadilah-fadilah dan keutamaan tersendiri. Begitu pula sholat sunat tarawih juga punya fadilah dan keutamaan. Oleh karena itu mohon Pak Komarudin menguraikan fadilah-fadilah sholat tarawih. Terima kasih Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'dah wa ba'dat tahiyyah. Kepada para pemirsa podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada host kita pada sore hari ini Mas Anang Ma'ruf yang begitu sehat, begitu ceria, kayak tidak berpuasa ya saudara ya. Alhamdulillah, harus punya semangat walaupun berpuasa Pak Komar. Ini luar biasa, yang nikmat yang harus disyukuri. Mudah-mudahan Mas Anang beserta kita semua diberi kekuatan untuk tetap bisa mensukseskan puasa ini sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sahabat podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail yang di dalamnya itu termasuk sholat taraweh, Mas Anang, imanan wahtisaban, dengan dasar keimanan dan ikhtisab. Ikhtisab itu libtigha'i ridhollah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini Ramadan. Maka seperti ibadah-ibadah yang tadi disampaikan oleh Mas Anang, baik itu sholat sunat, tasbih, sholat duha, sholat apa tadi, itu ketika dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya, seluruh kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Dan khusus untuk bulan Ramadan ini ada ibadah sholat sunat yang tadi disebut adalah sholat taraweh, yang dilakukan oleh umat Islam dengan hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan ini ketika kita mau melaksanakan dengan dengan imanan wahtisaban, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Mas Anang.
Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh amal kebajikan kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan itu datang, itu datang dan Ramadan telah kita laksanakan, maka syahrul Ramadan awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Itu tadi bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah belas kasihan atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Oleh karenanya di bulan Ramadan, di 10 hari pertama pada bulan Ramadan itu orang Islam yang notabene memiliki keimanan itu dalam melaksanakan kegiatan ibadah, terutama sholat taraweh di musola, di masjid, di manapun tempat-tempat yang memang untuk penyelenggaraan sholat taraweh, ini penuh sesak Mas Anang. Bukan menjadi rahasia lagi. Oh iya, ya, itu di musola sampai beber itu karpet, di masjid-masjid sampai ke halaman penuh ya. Betul itu. Itu karena apa? Karena itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari kedua, di 10 hari kedua itu adalah maghfirah dari Allah. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Ketika yang pertama itu mendapatkan rahmat Allah, maka setelah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 hari kedua itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di 10 hari yang terakhir, itu sampai akhir bulan Ramadan itu orang yang masih terus melaksanakan amalan-amalan Ramadan, termasuk di dalamnya adalah sholat tarawih, maka itu akan mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala, piala akbar dari Allah Subhanahu wa taala berupa itqun minan nar. Begitu Mas Anang untuk sementara. Nah, dan kalau kita bisa menganalogikan bahwa kegiatan Ramadan itu umat Islam itu seperti mengikuti kompetisi Mas Anang. Kompetisi, katakan umpama kompetisi itu sepak bola. Kompetisi itu sepak bola. Orang mau mengikuti kompetisi itu kan harus tahu pialanya apa, terus hadiahnya apa. Untuk menyemangati, untuk memberi motivasi dan menyemangati sehingga dia ikut perlombaan tersebut. Nah, ketika kita mau menganalogikan ke sana, maka puasa di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, termasuk taraweh di bulan Ramadan, ini seperti ketika tim-tim sepak bola itu mengikuti event perlombaan sepak bola begitu. Dan memang kenyataannya seperti itu Pak Gemar. Iya, betul. Ketika di babak penyisihan di awal-awal sholat taraweh, jangan katakan tadi penuh sesak, bahkan tidak mampu, tidak muat. Betul. Tapi ketika 10 hari kedua berikutnya, ya bertambah maju barisannya. Iya. Maka itu kan ada 3 babak itu. Iya. Kalau tadi di hadisnya disampaikan awaluhu rahmah, maka itu disebut dengan babak penyisihan. Semua klub bermain. Enggak tahu klub itu klub ceketer, klub yang sudah terlatih, klub yang memang sudah mampu, klub yang memang sering juara, itu semua main sehingga musola penuh, semua main itu. Semua main. Terus kemudian setelah itu masuk ke babak berikutnya atau 10 hari yang kedua, itu kemudian disebut dengan babak semifinal ya. Babak semifinal. Yang main sudah tidak seluruhnya. Sudah mulai berguguran sudah mulai berguguran dan yang main tinggal beberapa gitu. Tinggal beberapa klub, dan klub itu klub yang sudah menengah ke atas ya, karena sudah masuk ke semifinal itu, sehingga yang gugur di babak pertama atau babak penyisian tadi itu larinya kemana? Ya ngecat omahe, terus membangun rumahnya, bersih rumahnya, ngecat pagernya, dalam rangka untuk apa? Untuk menghormati, untuk menyongsong pengumuman
piala terakhir nanti. Kayak gitu. Iya. Piala terakhir yang Idul Fitri itu nanti. Terus kemudian pada babak kedua itu yang main sudah tinggal sedikit. Karena itu sudah babak Tinggal berapa persen ya? tinggal berapa persen. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke babak berikutnya. Babak berikutnya adalah babak final. Nah, pada babak final ini yang main tinggal tinggal beberapa gitu, dan yang memang sudah teruji kompetensinya, teruji pemainnya, teruji jam terbang mainnya dan seterusnya. Kalau kita masukkan ke orang Islam, sudah teruji keimanannya, sudah teruji keikhlasannya, sudah teruji ketabahannya, sehingga dia masuk ke babak final itu, Mas Anang. Sehingga setelah yang di babak semifinal tadi gugur, maka itu yang gugur-gugur itu sudah tidak ikut di babak final. Yang gugur-gugur itu sudah ke mall, beli baju baru, buat jajan, shopping, biasanya juga bikin itu jajan. juga dalam rangka untuk apa? Untuk persiapan nanti akan ada pesta besar dalam rangka merayakan kemenangan. Itu kemenangan, siapa yang nanti akan juara itu ikut menghormati, dan yang berikutnya maka pemenangnya itu siapa, dan pemenang itulah yang nanti mendapatkan piala akbar dari Allah Subhanahu wa taala. Pialanya itu bernama Idul Fitri. Nah, di Idul Fitri itu adalah piala akbar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diikuti oleh yang gagal di babak penyisihan, yang gagal di babak semifinal itu semua ikut merayakan. Kadang-kadang malah yang masuk final sampai final sehingga mendapatkan piala itu biasanya biasa-biasa itu, Mas Anang ya. Mempersiapkannya juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tidak heboh biasanya. Tapi yang justru heboh itu biasanya yang gagal di babak penyisihan sama babak semifinal. Oke Bapak Komar, jadi dengan paparan panjenengan kita kan juga berharap dari podcast ini tentunya jemaah itu bisa dari babak semifinal, dari babak penyisihan, kemudian semifinal, bahkan sampai final, sehingga kami minta uraian yang tentang fadilah sholat tarawih itu. Mungkin kan ada fadilah yang hari pertama, kedua, ketiga, atau sampai hari yang terakhir, tapi jangan diuraikan semua di sini, waktunya tentunya juga terbatas. Jadi jenengan pilih mungkin yang ke pertama itu atau nanti yang kedua, yang paling penting mungkin yang 10 hari terakhir, agar kaum muslimin dan muslimat itu betul-betul semangat untuk melaksanakan sholat tarawih dari awal, tidak pernah bolong. Iya, jadi motivasi begitu, jadi motivasi ya. Pak Komar. Motivasi gitu. Monggo. Iya, terima kasih Mas Anang. Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakiri Al-Hubawi di dalam kitabnya yang dikatakan spektakuler juga tidak, tapi ini masyhur sekali, dan kitab itu bernama Dzurratun Nasihin ya. Kitab Dzurratun Nasihin itu karangan Syekh Utsman itu tadi ya, Syekh Utsman itu menjelaskan secara rinci mulai malam pertama fadilahnya sholat tarawih itu apa, malam kedua fadilahnya sholat tarawih itu apa. Nah, itu kalau kita kupas satu persatu ini waktunya tidak intinya begini, kita ambil di malam pertama saja. Itu di sana disebutkan yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailati kayaumi waladathu ummu. Kalau kita maknai Jawa kan gini, yakhruju metu sopo al mu'minu wong mukmin min dambihi saking dosane wong mukmin fi awwali lailatin ing dalem kawitane bengi malam pertama itu ya. Kayaumi waladathu kaya dinane nglahirne ing wong mukmin iku mau sapa
ummuhu ibu wong mukmin. Atau gini, Kalau di pada Indonesia kan- malam kalau di Indonesia kan pertama itu dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih itu akan keluar seperti ketika ibunya melahirkan ia ke dunia. Luar biasa. Ini malam pertama saja. Malam pertama saja dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan imanan wahtisaban tadi, itu dosanya akan keluar dari dirinya seperti ketika ibunya melahirkan dia. Gitu Mas. seperti kertas putih yang belum ada Oh noda sama iya, sekali. kita ini fadilah. Dosa-dosa kita sudah habis, Om. Makanya iman sekali. Oke. Ketika ini masih malam pertama loh. Dan malam kedua nanti akan meningkat, malam ketiga itu akan meningkat, malam keempat akan meningkat sampai malam ke-10. Nanti di malam ke-11 nanti sudah masuk di babak penyisihan. Yang banyak babak Itu semifinal Pak, yang kedua. iya, di babak semifinal nanti akan heboh lagi. Maka di malam ke-11 itu Syekh Utsman dawuh ngeten. Wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummihi. Pada malam ke-11 gitu. Kelak ia seorang mukmin yang melakukan sholat tarawih tadi itu akan meninggal dunia seperti keadaan di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Karena apa? Karena syahrul Ramadan itu ausatuhu adalah maghfirah. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pada tanggal 11-nya. Babak semifinalnya itu. Babak semifinalnya itu. Makanya luar biasa. Belum nanti tanggal 12-nya. Coba 12-nya Pak Umar. Wa fil lailati tsaniyata asyarata jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Itu. Dan pada malam ke-12 pada saat hari kiamat nanti itu wajah seorang mukmin yang melaksanakan kegiatan tarawih dengan imanan wahtisaban itu tadi, itu akan bersinar bagaikan bulan di malam purnama pada hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Alangkah mulianya di bulan Ramadan kita melakukan sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Tidak bisa di Satu tahun sekali. Sangat iman sekali kalau tidak melaksanakan sholat tarawih itu. Mungkin yang berikutnya Pak Komar, yang 10 hari terakhir mungkin bisa. Nah, ini 10 hari yang terakhir yang tadi kita katakan final kalau kita analogikan di apa? Dengan pertandingan tadi ya. Di pertandingan. Nah, itu pada malam ke-21 wa fil lailatil hadiyati wal 20. Bahanallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Itu. Dan pada tanggal atau malam ke-21 Allah akan membangunkan rumah kepada orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih dengan imanan wahtisaban itu tadi. Itu di surga yang terbuat dari cahaya. Itu untuk orang mukmin. Dibuatkan rumah di surganya Allah. Di surga saja sudah kita dapat membayangkan, di surga saja itu masih di sana dibuatkan rumah minan nur, Mas Anam, dari. Makanya kita ketika meninggalkan satu hari saja, satu malam saja tidak mengikuti sholat tarawih itu, kalau melihat fadoil yang tadi disampaikan oleh Syekh Utsman di dalam Durratun Nasihin, itu sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali, karena Ramadan itu datangnya hanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, dan sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Iya Pak Komarudin, ini luar biasa. Berarti fadilah-fadilah di bulan Ramadan, salah satunya fadilah sholat tarawih yang diungkapkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi tentunya kan kita tetap juga berharap nanti yang imanan wahtisaban itu yang kadang-kadang kita tuh sulit untuk meraih itu. Tapi yang terpenting kan kita juga berusaha bahwa kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah
imanan wa ihtisaban. Kemudian yang mungkin yang hampir final Pak, biasanya malam Lailatul Qadar itu kan hitungan-hitungan hari itu kan juga ada fadhailnya tentang sholat tarawih itu Pak. Mengenai likuran-likuran di bahasanya nggih. Makanya terlebih di apa itu di 10 hari terakhir ya, di 10 hari terakhir itu kalau orang Jawa di kampung saya itu ada likuran Pak, Mas Anang. Ada malam selikuran, ada malam telulikuran, ada malam pokoknya yang ganjil-ganjil itu untuk mengingatkan salah satu untuk mengingatkan kita Iya, itu selain sudah menjadi budaya, maka apa ya, dia memiliki angan-angan bahwa tanggal likuran itu adalah turunnya Lailatul Qadar gitu. Nggak tahu Lailatul Qadar itu turunnya pas hari apa, tanggal berapa, kita juga tidak mengetahui. Akan tetapi malam-malam tersebut diprediksi oleh orang-orang di kampung saya itu dianggap itu adalah bulan-bulan turunnya Lailatul Qadar, sehingga pada malam-malam itu orang-orang yang tadinya tidak ke musola, itu tidak ke masjid, itu kadang-kadang menyempatkan hadir di musola atau di masjid. Kadang ada yang tarawihnya datang, terus kemudian nanti ketika tadarusnya tidak ada. Kadang ada yang nggak tahu tarawihnya kemana gitu ya, tapi nanti tadarusnya itu datang atau gesah sampai malam. Pokoknya niat untuk menghidupkan malam-malam itu muhibbin Ramadan, itu muhibbin Ramadan. Fenomena di masyarakat memang macam-macam. Terlepas dari ada yang tanya pahala sholat taraweh yang berapa, kan ada di masyarakat itu sholat taraweh yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Terlepas dari itu berapapun rakaatnya, maka fadhail sholat taraweh itu ya tetap seperti apa yang tadi saya sampaikan dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Utsman di dalam kitab Qudratun Nasihin. Saya kira seperti itu Mas Anang. Yang terpenting kan kita bisa melaksanakan sholat taraweh Pak, jangan sampai sampai bolong ketika kita mengetahui fadilah, keutamaan, kemuliaan sholat taraweh tersebut. Oke Bapak Komar, mungkin statement terakhir atau close terakhir agar nanti para jamaah itu betul-betul melaksanakan ibadah, terutama sholat tarawihnya dari malam pertama sampai kemudian juga babak kedua sampai malam terakhir. Masyarakat jamaah kaum muslimin muslimat tetap semangat menghidupkan, menyemarakkan suasana di bulan Ramadan. Monggo Pak, closingnya mungkin. Terima kasih Mas Anang. Para pemirsa podcast kantor Kementerian Agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an, dan di dalam bulan Ramadan itu Allah juga menurunkan Lailatul Qadar, yaitu suatu malam di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu selain kita siangnya disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, itu malamnya kita disunahkan secara muakkad untuk melaksanakan sholat sunat yang namanya sholat taraweh. Dan sholat taraweh itu sendiri adalah sholat sunat yang pahalanya luar biasa, dan sebagai motivasi kita semua, maka Syekh Utsman di dalam kitab Qudratun Nasihin sudah menjelaskan dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan itu. Maka mudah-mudahan
fadhailul a'mal, fadilah sholat tarawih yang tadi dijelaskan walaupun tidak secara rinci detail mulai malam pertama sampai malam terakhir, itu menjadi motivasi kita untuk bagaimana kita tetap melaksanakan sholat tarawih itu mulai hari pertama, malam pertama Ramadan sampai malam akhir bulan Ramadan. Insya Allah dengan demikian kita semua akan mendapatkan piala akbar, piala agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap kuat dalam menjalankan itu, baik itu puasanya, baik itu sedekahnya, baik itu tadarus Al-Qur'annya, dan baik itu sholat tarawihnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Terima kasih Alhamdulillah Bapak Komarudin yang telah menguraikan fadilah-fadilah atau keutamaan sholat tarawih dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat mampu melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam bulan Ramadan, juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang nanti akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal Mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.